ragam bahasa ilmiah yang salah satunya adalah punktuasi dan diksi. Sebelum menjelaskan tentang apa itu punktuasi dan diksi, saya di sini akan menjelaskan pengertian bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi manusia untuk mengerti dan memahami. Kalau ragam bahasa adalah variasi bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan topik yang dibicarakan. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. Ciri-ciri pengguna bahasa dalam karya ilmiah. Yang pertama, pemilihan kata dan istilah yang tepat. Sebelum menyampaikan gagasan secara jelas kepada pembaca, maka dari itu pemilihan kata atau istilah yang tepat sangat penting dalam menulis, karena penulisan karya ilmiah, pemilihan kata atau diksi, serta pemilihan istilah harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa baku. Hal yang perlu diperhatikan dalam tulisan ilmiah yaitu menggunakan kata istilah yang baku, penggunaan kata dan istilah yang tepat, cermat, dan hemat. Yang kedua, kalimat efektif. Karya tulis ilmiah yang baik tentunya selain menggunakan diksi dan istilah yang tepat juga harus menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Yang ketiga, paragraf yang baik. Paragraf yang baik harus menggunakan prinsip kesatuan, yaitu dalam sebuah paragraf hanya terdiri dari satu gagasan pokok. Semua kalimat yang membentuk kesatuan dalam paragraf tersebut hanya merujuk pada satu gagasan pokok tersebut. Saya akan menjelaskan tentang apa itu punktuasi. Punktuasi ialah simbol atau tanda yang secara konvensional disepakati bersama oleh masyarakat pengguna bahasa sebagai pencermin kembali bahasa lisan dalam bentuk aneka simbol tulisan. Nah, terus punktuasi itu memiliki macam-macam punktuasi. Salah satunya itu ada titik, koma, tanda tanya, tanda seru, titik dua, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang apa fungsi-fungsinya. Macam-macam punktuasi dan fungsinya. Yang pertama ada titik. Titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Titik juga untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya, dan juga dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, seperti contohnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, dan akan tetapi. Yang ketiga, tanda titik koma berfungsi untuk pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk, dan juga dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Dipakai juga pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung ini dipakai untuk unsur-unsur kata ulang. Tanda hubung juga menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Yang keenam, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Dipakai juga di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang dapat dibuktikan kebenarannya.
Yang ketujuh, tanda seru. Tanda seru berfungsi sebagai ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu dasar-dasar punktuasi. Dasar-dasar punktuasi bahasa terdiri atas aspek, yaitu aspek bentuk yang dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada unsur segmental dan unsur suprasegmental. Unsur segmental adalah unsur bahasa yang meliputi fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wancana. Sedangkan unsur suprasegmental adalah unsur bahasa yang kehadirannya tergantung dari unsur segmental yang terdiri dari tekanan keras, tekanan lemah, panjang, dan sebagainya. Unsur segmental dalam bentuk yang lebih luas disebut sebagai intonasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu diksi. Diksi menurut Keraf, diksi adalah pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata itu. Nah, kata-kata itu tuh istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi seperti fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Terus saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi diksi, apa itu ketetapan pemilihan kata, apa itu kesesuaian pemilihan kata, dan apa itu perubahan makna kata. Fungsi diksi. Fungsi diksi yaitu suatu upaya untuk melambangkan ide pokok atau gagasan yang akan diucapkan lewat bahasa yang digunakan. Penggunaan kata yang tepat akan memberikan makna sebuah kata yang sesungguhnya, yang awalnya biasa saja menjadi lebih bermakna dan sempurna. Terus juga untuk mengekspresikan gagasan yang benar dan tepat. Artinya, menggunakan diksi yang tepat, cermat, dan benar akan memberikan nuansa positif dan menyenangkan bagi lawan bicara. Ketetapan pemilihan kata. Ketetapan kata merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seseorang ketika berkomunikasi dan berinteraksi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oleh karena itu, untuk bisa mencapai ketepatan pemilihan kata harus memperhatikan seperti halnya bisa membedakan makna kata yang hampir bersinonim, seperti kata tasbih yang artinya orang yang berzikir dan tahbis yang mempunyai arti memberkati. Bisa membedakan denotasi dan konotasi, dan juga cermat dalam menggunakan kata-kata yang bersinonim, contohnya kata saya dan aku. Penggunaan kata aku lebih tepat digunakan dalam forum non-ilmiah atau sedang bermain dengan teman, sedangkan penggunaan kata saya dapat digunakan dalam forum ilmiah karena kata saya lebih sopan daripada kata aku. Kesesuaian pemilihan kata. Kesesuaian kata sangat diperlukan untuk berkomunikasi. Ketika berkomunikasi, kita sering mengalami perbedaan atau kekurangan tepatan karena perkembangan bahasa yang sangat luas. Artinya, terdapat kata frase maupun klausa yang dianggap kurang sesuai ketika diucapkan, tidak baku dan tidak baik. Bentuk ucapan bahasa yang baku yaitu bentuk ucapan bahasa yang dipakai sebagai pedoman yang dianggap sebagai bentuk ucapan yang ideal. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan ialah harus tepat dalam penggunaan ucapan sesuai dengan nilai sosial. Misalnya, mahasiswa meminta izin untuk meninggalkan kelas, maka kata yang harus diucapkan yaitu mohon izin ke belakang, bukan mohon izin untuk kencing karena itu kurang sopan. Penggunaan bahasa baku secara tepat. Misalnya, kata Ramadhan, Ramadhan atau Ramadan. Banyak yang menganggap bahwa yang baku adalah Ramadhan, padahal yang baku sebenarnya adalah kata Ramadan. Perubahan makna kata. Faktor-faktor terjadinya perubahan makna yaitu
Yang pertama, perubahan bahasa. Perubahan bahasa terdiri dari perubahan intonasi. Perubahan intonasi pada kata dapat terjadi perubahan makna. Perubahan di dalam struktur frasa, misalnya parkir bebas. Perubahan makna bahasa karena terjadi perubahan-perubahan di dalam bentuk kata. Perubahan makna terjadi karena faktor afikasi dan imbuhan. Perubahan struktur kalimat, misalnya dari kalimat aktif menjadi pasif. Yang kedua, ada faktor sosial dapat menyebabkan perubahan makna kata dalam kerangka diksi. Faktor psikologis atau faktor kejiwaan dapat menyebabkan perubahan makna kata, misalnya mencangkup pertimbangan rasa takut, kesopanan, kehalusan ekspresi. Diksi itu memiliki macam-macam peranti diksi yang terdiri atas denotasi dan konotasi, bentuk idiomatik, homonim, homofon, homograf, hiponim, kata tanya, sinonim, antonim, dan kata abstrak dan konkret. Nah, saya akan menjelaskan macam-macam itu tersendiri. Macam-macam peranti diksi. Yang pertama, ada denotasi dan konotasi. Makna denotasi merupakan makna kata yang sesuai dengan makna yang sebenarnya atau sesuai dengan makna kamus. Makna konotasi merupakan makna yang bukan sebenarnya dan merujuk pada hal yang lain. Yang kedua, bentuk idiomatik. Bentuk idiomatik menunjukkan pada bentuk kebahasaan yang sudah berpasangan bentuknya. Contohnya, sehubung dengan, disebabkan oleh, berharap akan, sebagai berikut, dan terdiri atas. Jadi, kata idiomatik tidak boleh diganti dengan bentuk lain. Yang ketiga, polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki banyak makna atau mempunyai makna lebih dari satu. Misalnya, kata korban dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki banyak makna. Yang keempat, homonim. Homonim adalah lafal atau ejaan yang sama dengan kata yang lain, akan tetapi berbeda maknanya. Misalnya, kata bisa yang bermakna racun, namun dapat juga bermakna dapat. Ketika berkomunikasi, tetap harus dapat memahami makna perbedaan dalam penggunaannya. Yang kelima, homofon. Homofon adalah dua kata atau lebih di mana pengucapan atau bunyinya sama, namun berbeda tulisan dan maknanya. Contoh, kata bank dan bank. Bang Nurul pergi ke bank syariah untuk mengambil uang. Makna bank panggilan untuk kakak laki-laki, sedangkan bank menunjukkan makna tempat untuk menyimpan uang. Yang keenam, homograf. Homograf adalah dua kata yang memiliki kesamaan dalam penulisan namun pengucapan dan maknanya berbeda. Contoh, Qodir apel ke rumah Rani. Fitri membeli apel di pasar. Apel dan apel sama penulisannya, tetapi pengucapan dan maknanya berbeda. Apel bermakna bersilaturahmi dan apel satunya bermakna buah. Yang ketujuh, hiponim. Hiponim adalah relasi kata yang terdiri atas dan bawah. Artinya, ada komponen yang sebagai superordinatnya dan di bawahnya yang lebih khusus lagi. Misalnya, pada kata toko yang merupakan subordinatnya dan kata baju adalah ordinat-ordinatnya. Kedelapan, ada kata tanya di mana, yang mana, dan hal mana. Tiga kata tanya tersebut dapat digunakan untuk menanyakan sesuatu. Jadi, apabila kita tadi masih digunakan dalam kalimat tuturan, maka kalimat itu salah. Misalnya, Ustadku yang mana yang sangat baik padaku. Kalimat itu salah dan yang tepat yaitu Ustadku sangat baik padaku. Yang kesembilan, sinonim. Sinonim adalah persamaan kata atau kata yang memiliki makna yang sama atau hampir yang sama. Contohnya, gadis sama perawan dan cewek, dan juga mati dan tewas. Yang kesepuluh, antonim. Antonim adalah kata yang berlawanan arti atau maknanya. Antonim sebenarnya menunjukkan relasi antar makna yang wujud logisnya sangat berbeda atau berlawanan. Misalnya, cinta dan benci,
panas dan dingin, selatan dan utara. Sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.